Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-29 dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Berdasarkan nas ini kita angkat satu judul, yaitu bila Tuhan berjanji pasti Ia tepati. Kita baca secara respon ria. Saya mulai dari ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat 29 kita bersama-sama. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Bila Tuhan berjanji, pasti Ia tepati. Amin. Soal janji, saudara. Bagaimana kalau manusia berjanji? Mungkin saudara-saudara yang ada di era 70-an pasti tidak asing, entah familiar dengan sebuah lagu dengan judul Tinggi Gunung Seribu Janji yang dipopulerkan oleh Bob Totopoli, yang pada bagian liriknya kurang lebih demikian kalau tidak salah. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu janji. Apa kelanjutan kalimatnya? Lain di bibir, oh hafal semua ternyata, luar biasa. Karena memang itulah realita manusia bila berkaitan dengan soal janji, saudara. Berjanji setia, berjanji mendukung, berjanji membantu, berjanji taat, berjanji melayani Tuhan. Tapi maaf, sebagai manusia tidak jarang, yang terbanyak ialah tapi janji tinggal janji. Demikian keadaan manusia. Lalu bagaimana kalau Tuhan yang berjanji? Kalau Tuhan berjanji pasti Ia tepati. Yesus sedang membimbing, sedang mengajar, sedang mengarahkan para murid supaya mereka mendapat kekuatan, mendapat spirit, bila saatnya nanti mereka akan berhadapan dengan realita guru yang mereka kasihi itu akan menderita dan mati. Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan para murid. Mereka gelisah, mereka takut, mereka khawatir. Mereka ibarat ayam, anak ayam kehilangan induknya. Akan masing-masing akan saling sikut menyikut, saling mengamankan diri. Mungkin
ada yang mengkhianati. Untuk itulah Yesus membimbing mereka. Terlebih ketika sebelumnya Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi kepada Bapa. Para murid jadi bingung, galau. Bagaimana keadaan kita? Apalagi nanti berhadapan dengan realita pemerintahan, penjajahan yang kejam. Siapa yang akan menjadi penuntun kita, pembimbing kita? Karena Yesus pernah memberitahukan kepada mereka, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, ayat 28, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Yesus telah memberitahukan itu. Karena itu para murid ada rasa was-was, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Yesus tahu keadaan para murid. Tapi Yesus yang penuh dengan kasih Allah membimbing, menghibur, dan menguatkan mereka. Yesus berjanji yang pertama akan menyertai mereka dalam suka duka mereka. Janganlah kalian berputus asa, jangan menyerah, tetap percaya. Apa-apa saja yang terjadi dalam realita hidupmu, peristiwa pahit, peristiwa yang menyakitkan, janganlah membuat imanmu goyah. Dan apa-apa saja yang terjadi terhadap aku yang kamu saksikan dengan mata kepala sendiri nanti, janganlah imanmu menjadi luntur. Tetaplah engkau percaya. Yesus menjanjikan untuk menyertai, memberikan penguatan kepada mereka. Janji yang sama Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, kepada kita semua. Apapun masalah, beban yang kita hadapi, Tuhan menjanjikan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Ada sebuah lagu yang berkaitan dengan ini. Mungkin bisa kita nyanyikan bersama-sama. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu baru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan berjanji berikan kekuatan. Tuhan berjanji Dia menyertai kita semua. Itulah janji Tuhan kepada kita umat percaya. Janji yang kedua, aku akan memberikan penolong bagimu. Jadi diberikan penolong yang akan memberikan hikmat, yang akan menuntun para murid supaya mereka beroleh pengenalan yang benar tentang Kristus, supaya mereka paham, mengerti betul apa makna hidup ini,
apa yang terbaik yang Allah lakukan dalam Kristus Yesus, walaupun dalam apa yang mereka lihat mungkin tidak sesuai dengan harapan rata-rata manusia yang menderita, yang mati, tetapi sebenarnya yang berkorban bagi dosa kita, memberikan roh yang menguatkan para murid, yang menguatkan kita semua, supaya setiap firman yang pernah diucapkan oleh Yesus itu semakin mengarahkan para murid bahwa iya dan amin, bahwa apa yang pernah ia ucapkan sebelumnya itu menunjukkan bahwa benar dia sang Mesias itu, bukan malah semakin kabur, semakin lari, semakin tidak mengerti dan mencari Tuhan atau juru selamat yang lain. Itu janji Yesus yang luar biasa bagi para murid dan bagi kita semua. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera, saudara. Tapi kenapa banyak manusia tidak mengalami damai sejahtera? Karena yang dicari adalah damai sejahtera dunia ini, bukan damai sejahtera yang berasal dari Allah. Yang dicari hanyalah kesenangan sementara, tidak diisi oleh damai sejahtera yang datang dari Kristus. Tetapi yang datang dari dunia, yang hanya memuaskan keinginan daging semata. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang hanya diberikan oleh dunia tidak akan pernah memuaskan kita, tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah menghantarkan kita untuk beroleh sukacita yang sesungguhnya. Karena itu tidak heran bila ada bahkan orang Kristen sendiri dalam rumah tangga, suami istri makmur, punya rumah mewah laksana istana, punya mobil, punya harta yang banyak, punya uang yang melimpah, anak-anak semua sukses. Tapi kenapa hanya air mata? Kenapa hati ini rasa tersayat sendu? Kenapa ada kemarahan, kebencian antara satu dengan yang lain, antara suami dan istri? Dan setiap hari laksana perang Rusia dengan Ukraina, tempur, semua mengarahkan senjata nuklirnya. Walaupun senjata nuklirnya hanya berupa sapu, piring, sabun mandi, pot bunga, meja, kursi, itu yang menjadi rudal, menjadi setiap hari. Apa yang kurang? Kenapa demikian bisa terjadi dalam realita kehidupan ini? Karena yang dicari adalah damai sejahtera yang berasal dari dunia. Karena segala apa yang dimiliki, baik rumah, harta, uang, mobil, hanya untuk membeli damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Bayangkan bila hampir miliaran rupiah, bukan untuk pelayanan, bukan untuk kehidupan yang baik, tetapi untuk selingkuh hampir miliaran rupiah. Padahal tidak kurang. Tuhan sudah memberikan dengan kelimpahan, tapi tidak digunakan dengan baik dan tidak memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena belum diisi oleh damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena itu Yesus mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu, tidak seperti yang dunia berikan, yang tidak pernah memuaskan, yang tidak pernah cukup, yang tidak membuat engkau tentram.
tapi tetap air mata, tetap kesedihan, tetap tidak ada sukacita, tetap amburadul, dan tidak pernah cukup, selalu kurang, selalu kurang. Padahal dengan kelimpahan cukup senang. Kalau piknik itu bukan ke lokal, tapi ke Singapura, ke Bangkok, ke Beijing, ke Paris, dan yang lain-lain. Tapi kenapa tidak pernah ada damai sejahtera? Yaitu tadi. Karena yang dicari adalah damai sejahtera yang dari dunia. Karena yang dibeli adalah damai sejahtera dunia. Bukan mencari damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah seorang perempuan, seorang Kristen, seorang penyanyi lagi. Dan yang paling menarik ialah kedua matanya buta, saudara. Buta total. Bernama Gracia Epifania. Pada acara televisi RCTI, dalam acara khusus, ke panggung pun ia dituntun dengan memainkan solo piano. Ia menyanyikan satu judul lagu, wah luar biasa. Hingga 3,6 juta pemirsa rata-rata meneteskan air mata. Kenapa? Dia menyanyi dengan hati. Dengan judul Waktu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Mungkin saudara-saudara tahu lagu itu ya. Pada acara TV RCTI pada 25 Desember 2015. Luar biasa. Matanya buta. Dan dalam syair lagu yang dinyanyikan seolah-olah mengatakan, walaupun aku tidak melihat kebaikan-Mu Tuhan, tapi hatiku melihat Engkau untukku. Kalau kita yang punya mata dua ini enak aja menyanyikan lagu ini. Tapi dapat bapak, ibu, saudara bayangkan bila ini benar-benar orang buta. Sanggup mengatakan, Tuhan walaupun aku tidak melihat, tapi hatiku menuju padamu. Walau mungkin segala apa yang baik itu anugerahmu, sekitar itu kalimatnya, bukan untukku. Tapi aku tetap menuju padamu. Kurang lebih begitu kalimat dalam syair lagu walau aku tak dapat melihat. Ungkapan hati. Walaupun tidak melihat dengan mata, namun hati yang melihat. Tapi kenapa manusia punya mata, punya telinga, punya kelimpahan, tapi seolah tak melihat jalan menuju surga. Tapi justru untuk membuat jalan menuju ke neraka. Menggunakan segala apa yang ada bukan untuk berkat, tapi untuk mengarahkannya kepada kutuk. Jawabnya sederhana memang, tapi luar biasa. Karena ia telah diisi oleh anugerah, oleh damai sejahtera yang berasal daripada Allah. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena itu tidak heran saudara, di dunia ini mungkin banyak orang melimpah, tapi tidak ada damai. Seperti kurang dan kurang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi seorang buta sekalipun mampu mengatakan, Tuhan walau aku tidak melihat, namun hatiku menuju padamu. Aku syukuri, karena aku tahu, aku mengerti bahwa semua ini ada maknanya. Saudaraku yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, tidak jarang dalam hidup ini, dalam perjuangan kita mungkin penuh dengan air mata, dengan pergumulan karena menghadapi berbagai macam tantangan. Namun bila kita masih mampu berbuat, masih mampu berbagi, itu luar biasa. Karena memang demikianlah ciri-ciri orang yang telah diisi oleh damai sejahtera Kristus.
Ia mampu melakukan apa saja bahkan yang di luar kemampuan manusia rata-rata. Karena damai sejahtera yang ada padanya bukan berasal dari dunia ini, tetapi yang berasal dari Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, rindukah kita untuk disertai, untuk diberikan roh penolong, diberikan damai sejahtera yang dari Allah itu. Hari ini, mari kita melihat ke diri kita dengan satu pertanyaan dan kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita benar-benar mengasihi Kristus? Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Kita masuk dalam satu kita hening sejenak, kita hayati firman Tuhan.